Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kakak akan membahas tentang listrik statis, yaitu pelajaran IPA kelas 9 semester 1. Di sini listrik statis itu masuk dalam bab fisika ya. Listrik statis itu sebenarnya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya pada saat kita bermain penggaris, kita gosokkan, akhirnya kertas-kertas kecil itu dapat menempel di penggaris. Pernah kan? Itu pernah kita lakukan misalkan pada saat sekolah. Nah, itu termasuk gejala listrik statis. Lalu apa itu listrik statis? Listrik statis adalah suatu gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan yang dimiliki oleh benda. Jadi gejala yang ditimbulkan karena benda-benda itu memiliki perbedaan muatan. Contoh adanya listrik statis dalam kehidupan sehari-hari itu adalah yang pertama, menempelnya styrofoam saat kita membuat kerajinan. Misalkan styrofoam itu kan ada yang kecil-kecil ya. Kalau kita membuat kerajinan kan kita biasanya digunting atau di cutter. Nah, saat styrofoam itu digunting kecil-kecil, itu tiba-tiba ada berapa tempelan styrofoam itu dapat menempel di tangan atau di baju. Nah, itu termasuk gejala listrik statis. Kemudian yang kedua, menempelnya kertas kecil di penggaris setelah penggaris itu digosok di rambut atau di tangan gitu ya. Kemudian yang ketiga, saat setrika tiba-tiba rambut kita tertarik ke baju atau kerudung setelah disetrika. Jadi pada saat kita setrika, kemudian setelah setrika kan kita pakai kerudung atau pakai baju ya. Itu tiba-tiba tangan kita, bulu-bulu tangan itu tiba-tiba terangkat atau rambut kita itu tiba-tiba seperti berdiri gitu ya. Itu termasuk gejala listrik statis. Nah, benda itu awalnya bersifat netral. Suatu benda secara alami itu netral, teman-teman. Nah, kenapa benda itu bisa menjadi bermuatan? Benda bisa menjadi bermuatan listrik jika dilakukan yang pertama adalah dengan cara konduksi. Konduksi itu adalah menempelkan benda dengan benda lain yang sudah bermuatan. Jadi benda yang tidak bermuatan itu ditempelkan dengan benda yang bermuatan, itu nanti dapat mengakibatkan benda yang awalnya netral menjadi bermuatan. Yang kedua adalah induksi. Induksi itu artinya mendekatkan benda yang tidak bermuatan dengan benda lain yang sudah bermuatan. Jadi didekatkan ya di sini. Kalau konduksi tadi ditempelkan, jadi ada benda yang misalkan ini benda yang bermuatan ditempelkan dengan benda yang tidak bermuatan gitu. Jadi ini yang tidak bermuatan itu berarti misalkan netral gini ya. Yang ini bermuatan positif gitu misalkan. Nah, ini nanti dapat mengakibatkan benda menjadi bermuatan. Kalau induksi itu didekatkan, jadi benda yang bermuatan didekatkan dengan benda yang tidak bermuatan seperti itu. Kemudian menggosok. Menggosok artinya adalah cara yang paling mudah untuk membuat suatu benda itu menjadi memiliki muatan. Menggosok benda dengan benda lain. Tahu ya, menggosok itu seperti kita tadi menggosok penggaris ke rambut itu dengan cara menggosok. Contoh benda-benda yang bisa digosok kemudian dapat menjadi bermuatan itu udah aku buatkan tabel di sini. Contohnya adalah plastik digosok dengan kain wol. Nah, apa yang terjadi nanti? Plastik digosok dengan kain wol, maka plastik akan bermuatan negatif, sedangkan kain wol bermuatan positif. Ebonit itu sebangsa karet ya, karet tebel, karet.
Ebonit digosok dengan kain wol. Ebonit itu nanti bermuatan negatif, sedangkan wol itu bermuatan positif. Kaca digosok dengan kain sutra. Kaca bermuatan positif dan kain sutra akan bermuatan negatif. Sisir digosok dengan rambut. Sisir akan bermuatan negatif, sedangkan rambut itu bermuatan positif. Kenapa hal ini bisa terjadi? Aku beri contoh ya, kenapa kok plastik digosok dengan kain wol itu plastik bisa bermuatan negatif dan wol itu bisa bermuatan positif. Plastik digosok dengan kain wol. Di sini ada kain, kemudian ada plastik. Plastik digosok dengan kain wol. Apa yang terjadi? Kain wol ini bermuatan netral, dengan plastik juga bermuatan netral. Pada saat digosok, maka elektron-elektron yang terdapat di kain wol akan mengalir ke plastik. Jadi elektron ini akan mengalir ke plastik. Elektron mengalir ke plastik sehingga mengakibatkan kain wol ini akan bermuatan positif karena elektronnya menghilang atau mengalir berpindah ke plastik. Sedangkan plastik kelebihan elektron. Plastik kelebihan elektron sehingga plastik akan bermuatan negatif. Pada saat plastik digosokkan dengan kain wol, yang mengalir adalah elektron, sedangkan proton atau muatan positif itu tetap diam ya. Jadi elektron yang berpindah, elektron berpindah dari kain ke plastik. Akibatnya kain wol menjadi kekurangan elektron bermuatan positif, sedangkan plastik kelebihan elektron menjadi bermuatan negatif, bermuatan negatif ya. Kemudian yang kedua, kaca digosok dengan kain sutra. Kaca awalnya bermuatan netral, kemudian digosok dengan kain sutra. Kenapa kok bisa kaca itu bermuatan positif, sedangkan sutra bermuatan negatif? Elektron pada kaca itu berpindah ke kain sutra, mengakibatkan kain sutra kelebihan elektron dan kaca kekurangan elektron, sehingga kaca bermuatan positif sedangkan kain sutra bermuatan negatif karena elektronnya itu mengalir dari kaca ke kain sutra ya, seperti itu. Jadi ternyata benda yang netral itu bisa dibuat bermuatan dengan cara menggosok yang lebih mudah. Dari kegiatan tersebut, benda jadi memiliki muatan positif atau muatan negatif. Muatan listrik pada benda itu dibagi menjadi 3. Ada muatan benda positif, muatan negatif, dan muatan netral. Muatan positif itu adalah benda yang memiliki proton lebih banyak daripada elektronnya. Jadi kalau benda itu protonnya lebih banyak daripada elektron, memiliki proton lebih banyak daripada elektron, itu namanya adalah benda bermuatan positif. Benda yang bermuatan negatif itu elektronnya lebih banyak dibanding protonnya, itu namanya adalah benda yang bermuatan negatif. Apa benda yang bermuatan netral? Benda yang netral itu adalah benda yang memiliki jumlah proton dan jumlah elektron yang sama. Ini namanya adalah benda yang bermuatan netral. Muatan listrik, diingat-ingat kalau muatan positif itu adalah proton, kalau muatan listrik negatif itu namanya adalah elektron. Apa akibatnya jika dua benda yang bermuatan itu saling didekatkan? Ada yang bersifat tolak-menolak dan ada yang bersifat tarik-menarik. Kalau benda yang bermuatan itu bersifat tolak-menolak, itu artinya benda itu adalah sejenis, cewek dengan cewek, makanya dia tidak tertarik ya. Artinya adalah tolak-menolak.
Nah, seperti ini. Jadi, muatan positif dengan muatan positif akan terjadi tolak menolak. Begitu halnya dengan negatif juga terjadi tolak menolak muatan yang sejenis. Tapi kalau benda itu tidak sejenis, muatannya positif dengan negatif dengan positif, nah ini akan terjadi tarik menarik. Jadi benda itu memiliki dua sifat, tolak menolak dan tarik menarik. Suatu benda yang memiliki muatan itu ternyata bisa diketahui dengan menggunakan alat yang disebut elektroskop. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada suatu benda. Benda itu bermuatan positif atau bermuatan negatif, itu dapat digunakan dengan alat yang dinamakan elektroskop. Begitu bagian-bagian elektroskop, yang pertama adalah kepala elektroskop, ini namanya adalah kepala elektroskop. Kemudian ada penyekat. Nah, ini namanya adalah batang konduktor. Kenapa konduktor? Karena bisa menghantarkan arus listrik ya, mengantarkan muatan. Kemudian ada tabung dan ada daun elektroskop. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah nanti dilihat di daun elektroskop ini. Kalau daunnya itu menutup, kenapa menutup? Karena disentuh oleh benda netral. Jadi kalau kepala elektroskop itu disentuhkan dengan benda netral, maka daun elektroskop akan tetap menutup di sini nanti. Dan jika daun elektroskop itu bisa terbuka lebar apabila kepala elektroskop itu disentuh dengan benda yang bermuatan. Jadi kalau kepala elektroskop itu disentuh benda yang tidak bermuatan, maka daunnya akan tetap menutup. Tapi kalau kepala elektroskop ini nanti disentuhkan oleh benda yang bermuatan, maka daun elektroskop akan terbuka lebar. Begitu prosesnya seperti ini. Jadi, jika benda ini adalah benda yang bermuatan positif ya, disentuhkan kepada kepala elektroskop, maka daun elektroskop akan membuka. Nah, ini dinamakan benda nanti akan bermuatan. Jika benda netral disentuhkan oleh kepala elektroskop, maka daun elektroskop akan menutup seperti ini atau tidak membuka ya, tetap menutup. Kalau terbuka lebar itu bendanya bermuatan, kalau daun elektroskop ikut tertutup, maka bendanya itu bersifat netral. Hukum Coulomb. Dua benda yang bermuatan jika saling didekatkan maka akan mengalami interaksi. Ya kan, seperti tadi ya, interaksinya itu bisa berupa gaya tarik-menarik jika muatannya itu sejenis, dan ada gaya tolak-menolak jika muatannya itu tidak sejenis. Interaksi gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak itu disebabkan karena adanya gaya Coulomb. Untuk mengetahui besarnya gaya Coulomb, kita menggunakan rumus F sama dengan kakiku loro. Ingat-ingat ya, F kakiku loro. K Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. F ini adalah gaya Coulomb, satuannya Newton. K adalah konstanta elektrostatis dengan besar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 ini adalah muatan benda yang pertama, Q2 ini adalah muatan benda yang kedua, satuannya Coulomb. Kemudian R adalah jarak antar muatan, satuannya adalah meter. Jadi nanti kalau ada satuan sentimeter harus dirubah menjadi meter. Ada satuan mikrocoulomb harus dirubah menjadi coulomb. Diingat-ingat, 1 mikrocoulomb itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6
kolom seperti itu. Jadi harus diingat-ingat ini ya. Kalau satuannya sentimeter nanti harus dirubah menjadi meter. Jadi satuan ini harus diperhatikan. Contoh soalnya. 2 buah muatan masing-masing 5 kolom dan 4 kolom berjarak 3 meter satu sama lain. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 N/M kuadrat per kolom kuadrat, maka besar gaya kolom yang dialami kedua muatan adalah, maka di sini diketahui Hi1 muatan yang pertama adalah 5 kolom, Hi2 nya adalah 4 kolom ya. Ini muatannya 1, yang ini muatan yang kedua. Jaraknya berapa di sini? Jaraknya adalah R sama dengan 3 meter. Kemudian K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 N/M kuadrat per C kuadrat. Yang ditanya apa di sini? Yang ditanya adalah F, besarnya gaya kolom. Maka jawab F sama dengan kaki ku loro ya. F kakiku loro. Di sini kemudian kita masukkan K-nya berapa? K nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali Hi-nya berapa? Hi-nya 5 dikali 4. Hi1-nya 5 ya. Hi2-nya 4 dibagi berapa? 3. 3-nya harus dikuadratkan. Diingat-ingat ini, biasanya lupa. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 5 dikali 4 dibagi 3 kuadrat itu 9. Nah, di sini dicoret bisa ya. 5 kali 4 kan 20 dikali 10 pangkat 9. Berarti karena F maka satuannya adalah Newton. Nah, gini ya cara mengerjakannya. Jadi 2 buah muatan masing-masing 5 kolom dan 4 kolom berjarak 3 meter satu sama lain. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, maka besar gaya kolom yang dialami kedua muatan adalah 20 kali 10 pangkat 9 Newton. Kemudian contoh nomor 2. Diketahui 2 benda bermuatan A dan B masing-masing sebesar 8 mikrokolom dan 6 mikrokolom. Jadi Hi1-nya 8 mikrokolom, Hi2-nya 6 mikrokolom. Gaya yang timbul saat kedua muatan didekatkan sebesar 270 Newton. Gaya yang timbul berarti itu F ya, kan gayanya berarti 270 Newton. Gaya kolomnya yang timbul itu 270 Newton. K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Sekarang ini gantian, yang ditanyakan itu bukan F-nya, tapi yang ditanya itu adalah jarak R ya. Yang ditanyakan adalah jaraknya R. Lalu bagaimana mengerjakannya? Jawab. Diingat-ingat ya, rumusnya tadi kan F sama dengan kakiku loro. Gini ya rumusnya ini. Nah, ini bisa disederhanakan supaya kita nanti hafal. Tuh pakai gini. F gini ya, F kaki 1 Ki2 sini R kuadrat gini. Jadi kalau yang ditanyakan F itu sama dengan kaki 1 Ki2 bagi R kuadrat. Kalau yang ditanyakan R kuadrat, ini kalau yang ditanyakan R kuadrat berarti kaki 1 Ki2 dibagi F ya kan. R yang ditanyakan R berarti kaki 1 Ki2 dibagi
F. Lalu bagaimana setelah itu? Ya sudah, kita masukkan K-nya berapa? K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali V1-nya adalah 8 mikrokolom. Di sini mikrokolom harus dirubah menjadi kolom. Tinggal dikalikan 10 pangkat min 6 ya, diingat-ingat ya. Yang ini jadi 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jadi diingat-ingat, 1 mikrokolom sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ini harus hafal ya. Nah, setelah itu Q1-nya berapa? Q1-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 6 dikali 6 kali 10 pangkat min 6. Ini Q2-nya ya, Q2-nya. Setelah itu dibagi F-nya 270. Dibagi 270 Newton. Maka sekarang kita harus mengalihkan ini 9 dikali 8 dikali 6, itu hasilnya adalah 432 dikali 10 pangkat 9 dikurangi 6 berapa? Kalau pangkat perkalian itu pangkatnya dijumlahkan ya, dijumlahkan. 9 dikurangi 6 jadi 3 kurangi 6 jadi di sini min 3. 432 kali 10 pangkat min 3 dibagi 270. 432 dibagi 270 hasilnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 3. Ini masih dalam bentuk R kuadrat. Supaya gampang teman-teman, kan 1,6 sulit kan kita mengakarkannya, karena nanti kan kita untuk menghilangkan kuadratnya di sini harus diakarkan. Nah, supaya gampang ini jadikan 16. Kalau jadikan 16 berarti ini 16 kali 10 pangkat min 4. Di sini dikali 10 berarti ini nanti ditambah 1 min 3 tambah 1 jadi min 4 ya. Berarti R-nya akar 16 kali 10 pangkat min 4. R sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Diakarkan ya. Akar 16 adalah 4, akar 10 adalah 10 pangkat min 2. Setengah dari min 4 kan min 2 ya, diingat-ingat. Jadi kalau akar 10 pangkat min 4 berarti setengahnya 4 adalah min 2. Berarti di sini R-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi seperti ini cara mengerjakannya teman-teman.